Di sini, saya akan menjelaskan hasil makalah saya dengan mata kuliah Pentateuk. Di sini saya memilih judul Persembahan Khusus untuk Mendirikan Kemah Suci dan untuk Kebaktian di dalamnya. Keluaran 35. Latar belakang kitab suci merupakan pedoman hidup bagi umat Kristiani, termasuk umat Katolik, yang berisi banyak ajaran untuk mempererat hubungan dengan Allah. Salah satu bagian penting adalah kisah pembangunan Kemah Suci dalam kitab Keluaran 35. Dalam perintah ini, Allah menginstruksikan bangsa Israel untuk membangun Kemah Suci, tempat di mana Dia akan hadir di tengah umatnya. Perintah ini mengajarkan bahwa pembangunan fisik Kemah Suci melibatkan partisipasi umat dalam persembahan, kerjasama, dan ibadah bagi gereja Katolik. Kemah Suci memiliki makna yang sangat dalam. Secara historis, Kemah Suci melambangkan kehadiran Allah di tengah umat Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Secara simbolis, Kemah Suci menggambarkan kehadiran Allah yang lebih sempurna melalui Yesus Kristus, khususnya dalam misteri Ekaristi Kudus. Pembangunan Kemah Suci juga mencerminkan panggilan untuk menciptakan ruang suci dalam hidup umat, baik secara fisik maupun tempat ibadah maupun batinia dengan mempersiapkan hati yang layak bagi Allah. Persembahan yang dilakukan bangsa Israel dalam pembangunan Kemah Suci mengajarkan tentang kemurahan hati dan ketaatan kepada Allah. Allah tidak memaksakan persembahan, melainkan mengundang umat untuk memberi sukarela, sesuai dengan kemampuan dan hati mereka. Ajaran ini selaras dengan prinsip gereja Katolik yang menekankan pentingnya persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas segala anugerahnya, baik dalam bentuk materi, waktu, tenaga, maupun pelayanan. Kemah Suci juga mengajarkan pentingnya kerjasama dalam komunitas umat Allah. Pembangunan Kemah Suci melibatkan seluruh lapisan masyarakat Israel, dari yang memiliki keahlian hingga yang memberi bahan baku. Ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki peran penting dalam membangun gereja dan mendukung perwujudan kerajaan Allah di dunia. Gereja Katolik mengajarkan bahwa umat beriman adalah tubuh Kristus, di mana setiap anggotanya memiliki fungsi yang saling melengkapi demi kemuliaan Allah dan keselamatan umat manusia. Dalam kehidupan modern, refleksi tentang pembangunan Kemah Suci mengingatkan umat Katolik untuk terus membangun kehidupan rohani mereka, baik secara pribadi maupun komunitas. Kisah ini mengajarkan bahwa Allah memanggil umatnya untuk memberi persembahan terbaik mereka sebagai bentuk ibadah dan pelayanan, dengan tujuan mewujudkan karya Allah di dunia. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan makna teologis dan spiritual dari persembahan dalam Keluaran 35 dan menggali relevansinya bagi umat Katolik masa kini. Kisah ini diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk kehidupan iman yang lebih mendalam, memotivasi umat untuk berpartisipasi aktif dan membangun gereja dan kehidupan rohani mereka sebagai bentuk persembahan terbaik bagi Allah. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana makna teologis dan spiritual dari persembahan khusus untuk mendirikan Kemah Suci sebagaimana tercatat dalam Keluaran 35 menurut pandangan iman Katolik? 2. Bagaimana simbolisme Kemah Suci dalam tradisi Katolik terkait dengan kehadiran Allah di tengah umatnya, khusus dalam hubungannya dengan Ekaristi Kudus? 3. Apa relevansi kisah pembangunan Kemah Suci dan persembahan umat Israel dalam kehidupan gereja Katolik masa kini, baik secara pribadi maupun sebagai komunitas iman? Di sini ada tujuan pembahasan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan pembahasan ini adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan makna teologis dan spiritual dari persembahan khusus untuk mendirikan Kemah Suci dalam Keluaran 35 sesuai dengan ajaran gereja Katolik. 2. Menguraikan simbolisme Kemah Suci dalam tradisi Katolik sebagai lambang kehadiran Allah di tengah umatnya,
terutama dalam kaitannya dengan Ekaristi Kudus. 3. Mengidentifikasi relevansi kisah pembangunan kemah suci dan persembahan umat Israel bagi kehidupan iman umat Katolik masa kini, baik dalam aspek pribadi maupun komunitas gereja. Makna teologis dan spiritual persembahan dalam pembangunan kemah suci. Dalam Keluaran 35, Musa menyampaikan perintah Allah kepada bangsa Israel untuk memberikan persembahan demi pembangunan kemah suci. Allah menginginkan umatnya memberi dengan sukarela, mempersembahkan bahan berharga seperti emas, perak, dan kain ungu. Persembahan ini bukan sekadar pengumpulan material, tetapi mencerminkan hubungan umat dengan Allah yang didasarkan pada ketaatan, kesyukuran, dan kerelaan hati. Dalam tradisi Katolik, ini sejalan dengan ajaran penata layanan yang menekankan tanggung jawab manusia untuk menggunakan anugerah Allah demi kemuliaannya dan kesejahteraan bersama. Makna spiritual dari persembahan ini terletak pada niat hati yang rela dan sukacita. Allah mengundang umatnya untuk memberi tanpa paksaan, menunjukkan bahwa nilai persembahan tidak diukur dari jumlah atau kualitas, tetapi dari kesungguhan hati. Dalam konteks Katolik, ini tercermin dalam berbagai bentuk persembahan seperti Ekaristi, karya amal, dan pelayanan kepada sesama, yang merupakan ungkapan syukur kepada Allah atas segala anugerahnya. Pembangunan kemah suci juga menekankan pentingnya kerjasama dalam komunitas. Setiap individu, dari yang menyumbangkan bahan hingga yang memiliki keahlian, berperan dalam mewujudkan kehendak Allah. Hal ini mencerminkan prinsip tubuh Kristus dalam gereja Katolik, di mana setiap anggota saling melengkapi untuk tujuan bersama. Persembahan umat dalam pembangunan kemah suci menjadi bagian dari usaha kolektif untuk memuliakan Allah dan melayani sesama. Mengajarkan bahwa gereja adalah komunitas hidup yang saling mendukung dalam kehidupan rohani dan misi Allah. Pada akhirnya, persembahan dalam pembangunan kemah suci menjadi simbol persiapan umat untuk menyambut kehadiran Allah di tengah mereka. Secara spiritual, ini mengajarkan umat untuk mempersembahkan hidup mereka kepada Allah sebagai bentuk ibadah sejati. Dalam tradisi Katolik, persembahan hidup diwujudkan dalam tindakan kasih, pelayanan, dan hidup yang disembahkan untuk kehendak Allah. Menjadi pembangunan kemah suci sebagai proyek rohani yang mempersatukan umat Allah dan sesama. Simbolisme kemah suci dalam tradisi Katolik. Dalam tradisi Katolik, kemah suci yang didirikan oleh bangsa Israel memiliki simbolisme yang mendalam. Lebih dari sekadar tempat fisik untuk ibadah, kemah suci melambangkan kehadiran Allah yang nyata di tengah umatnya. Ini menegaskan bahwa Allah selalu menyertai umatnya, baik di masa lampau maupun masa kini, melalui sakramen dan praktik keagamaan dalam kehidupan umat Katolik. Kemah suci juga dianggap sebagai prefigurasi dari inkarnasi Yesus Kristus yang disebut berkemah di antara umat manusia. Sebagaimana tercatat dalam Yohanes bab 1 ayat 14, kemah suci memiliki hubungan erat dengan Ekaristi Kudus dalam liturgi Katolik. Tabernakel yang ada di gereja-gereja Katolik berfungsi sebagai kemah suci modern, tempat di mana sakramen Maha Kudus disimpan dan dihormati. Ini menjadi lambang kehadiran Kristus yang nyata dalam rupa roti dan anggur yang dikonsekrasi, menegaskan bahwa Allah hadir baik secara transenden maupun imanen dalam kehidupan umat beriman. Kemah suci juga melambangkan persiapan rohani untuk menyambut kehadiran Allah. Bangsa Israel diajak untuk memberi yang terbaik dalam membangun kemah suci, sebagai tanda penghormatan kepada Allah. Dalam tradisi Katolik, umat diajak untuk mempersiapkan hati mereka agar layak menjadi kemah, tempat Allah berdiam, melalui doa, pertobatan, dan karya kasih, seperti dalam sakramen tobat yang membersihkan hati dari dosa. Selain itu, kemah suci juga menjadi simbol kesatuan komunitas umat. Pembangunannya melibatkan partisipasi seluruh bangsa Israel yang memberikan persembahan dan keahlian mereka.
Ini mencerminkan ajaran Gereja Katolik tentang tubuh Kristus, di mana setiap anggota memiliki peran unik dalam membangun gereja sebagai komunitas iman. Dengan demikian, Kemah Suci tidak hanya mencerminkan struktur fisik, tetapi juga makna teologis dan spiritual yang mengandung yang mengundang umat untuk menjaga kehadiran Allah dalam hidup mereka. Relevansi kisah Kemah Suci dalam kehidupan gereja Katolik masa kini. Kisah pembangunan Kemah Suci dalam Keluaran 35 tetap relevan bagi gereja Katolik masa kini, karena mengajarkan nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan umat beriman. Salah satu relevansi utamanya adalah partisipasi aktif umat dalam kehidupan gereja. Seperti bangsa Israel yang memberikan persembahan sukarela untuk Kemah Suci. Umat Katolik diajak untuk berkontribusi dalam sebagai aspek, seperti pelayanan liturgis, kegiatan sosial, dan pendidikan iman. Kerelaan hati dalam memberi tanpa pamrih menjadi teladan bagi umat Allah dan dalam melayani Allah dan sesama. Pembangunan Kemah Suci juga mengajarkan pentingnya kesatuan komunitas. Setiap individu, dari yang terkecil hingga yang terbesar, memiliki peran unik yang tak tergantikan. Dalam gereja Katolik, ini tercermin dalam konsep komunio, di mana umat bekerja sama sebagai satu tubuh Kristus. Gereja bukan hanya bangunan fisik, tetapi sebuah komunitas yang dibangun oleh iman, kasih, dan pelayanan bersama untuk mewujudkan tujuan ilahi. Kemah Suci juga mengingatkan umat Katolik untuk menghadirkan kehadiran Allah dalam hidup sehari-hari. Umat diajak untuk menjadi hati mereka sebagai kemah yang layak bagi Allah melalui doa, penerimaan sakramen, dan usaha hidup kudus. Sakramen Ekaristi menjadi pusat spiritual umat di mana mereka merasakan kehadiran Allah yang nyata. Seperti halnya Kemah Suci menjadi pusat kehidupan rohani bangsa Israel, sehingga kisah Kemah Suci relevan dalam konteks misi sosial gereja. Persembahan yang dilakukan untuk membangun Kemah Suci menginspirasi umat untuk mendukung pelayanan sosial, seperti membantu mereka yang membutuhkan. Setiap tindakan sekecil apapun dapat menjadi ibadah kepada Allah, dan umat Katolik diajak untuk memberikan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan sebagai persembahan yang hidup dan kudus kepada Allah. Kisah ini mengajarkan umat untuk berkontribusi dalam mewujudkan kerajaan Allah di dunia. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan mengenai persembahan khusus untuk mendirikan Kemah Suci dan untuk kebaktian di dalamnya dalam Keluaran 35 dapat disimpulkan bahwa yang pertama, persembahan bangsa Israel dalam pembangunan Kemah Suci mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia berasal dari Allah dan harus digunakan untuk memuliakannya. Sikap rela dan sukacita dalam memberikan persembahan mencerminkan ketaatan dan kasih kepada Allah sebagaimana diajarkan dalam tradisi Katolik. Tindakan ini juga melibatkan seluruh umat dalam sebuah kerjasama komunitas untuk mewujudkan kehendak Allah. Ia menegaskan bahwa persembahan bukan hanya bersifat material, tetapi juga mencakup dedikasi dan pengorbanan diri. Yang kedua, Kemah Suci melambangkan kehadiran Allah yang nyata di tengah umatnya, yang dalam tradisi Katolik mencapai pemenuhannya dalam misteri inkarnasi, Kristus dan Ekaristi Kudus. Tabernakel di gereja Katolik modern menjadi simbol kelanjutan Kemah Suci sebagai tempat Allah hadir secara fisik dan spiritual. Kemah Suci juga menggambarkan pentingnya persiapan hati dan hidup umat sebagai tempat tinggal Allah, yang diwujudkan melalui doa pertobatan dan karya kasih. Yang ketiga, kisah pembangunan Kemah Suci tetap relevan dalam kehidupan gereja Katolik masa kini dengan mengajarkan pentingnya partisipasi aktif umat dalam pelayanan gereja, baik melalui sumbangan material maupun pelayanan rohani. Kisah ini juga menekankan pentingnya kesatuan dan kerjasama komunitas dalam membangun gereja sebagai tubuh Kristus. Selain itu, Kemah Suci menginspirasi umat untuk menghadirkan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui penerimaan sakramen doa maupun pelayanan kasih kepada sesama. Inilah hasil makalah saya. Sekian dan terima kasih. Audio Jungle.